Yondai, betul? Yondai, ya. Anak laki-laki Cliff Yondai Welan, lahir di Surabaya tanggal 29 November 1997. Ayah Christian Welan yang salah seorang gembala yang ada di Kalimantan Tengah. Nama ibu Lucia Ferasani. Alamat sekarang Sampit, Kalimantan Tengah. Ya, inilah yang dapat saya perkenalkan kepada sidang jemaat, dan sesudah penyerahan ini anak ini akan dibawa kembali ke tempat pelayanan di Kalimantan Tengah. Jika Tuhan buka jalan, besok akan kembali ke Kalimantan Tengah dengan kapal. Tuhan kiranya menyertai saudara bertiga, pulang berempat, anak dua semuanya dibawa ke tempat pelayanan. Puji Tuhan. Kepada kedua orang tua, ibu dan ayah, tapi juga kepada semua sidang jemaat, saya ingin membaca dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 21 sampai dengan ayat 24. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Untuk saya sedikit menjelaskan beberapa hal yang penting dalam penyerahan, agar penyerahan anak tidak dianggap sebagai suatu kebiasaan atau sebagai suatu syarat, tetapi sesungguhnya ini adalah kebutuhan hidup dari kita semua. Puji Tuhan. Ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 22, dan ketika genap waktu penyucian atau pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Sudah lihat saya dalam perkembangan kehidupan bangsa Israel bahwa suatu waktu merpati ini diperjualbelikan. Dan saudara-saudaraku, ini salah satu korban, dan ini merupakan jelas disebutkan ini korban pentahiran atau korban pendamaian yang diharuskan atau dibutuhkan oleh orang Israel dalam kehidupan beragama kepada Tuhan. Di dalam ayat-ayat ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, waktu penyerahan atau waktu penyunatan, waktu penyunatan. Penyunatan itu merupakan dalam Alkitab, dalam Kolose pasal 2, itu penanggalan tubuh atau daging atau tubuh yang berdosa. Di zaman kita sekarang itu disamakan dalam Kolose pasal 2 itu disamakan dengan baptisan air, menanggalkan tubuh yang lama untuk dikuburkan dan kita dibangkitkan dalam suatu kehidupan baru. Jadi penyunatan itu penanggalan tubuh yang lama. Tubuh saudara-saudaraku bukan lagi sekarang tangan atau kaki sebagaimana hukum Taurat mengatakan kalau mata itu berbuat jahat cungkil, kalau tangan itu berbuat jahat potong, itu hukum Taurat. Tapi bagi kita sekarang Tuhan berbicara tentang hati nurani manusia ini, tentang rohaninya manusia ini. Saudara-saudaraku, tubuh yang berdosa ini itu adalah bahagian-bahagian kehidupan manusia yang dikuasai oleh dosa. Perasaan yang dikuasai dosa itu harus disunat, ditanggalkan.
supaya kita berperasaan seperti Yesus berperasaan. Itu penyunatan. Pikiran yang berbuat dosa itu juga perbuatan dosa. Perkataan yang berdosa itu yang harus ditanggalkan. Jadi segala tabiat, perilaku, baik pikiran maupun perasaan dan ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kesucian, itu harus ditanggalkan. Disebutkan waktu penanggalan itu atau waktu penyunatan adalah waktu hari yang ke-8. Saya pernah membaca dalam suatu uraian, dan uraian ini bagi saya sebagai orang awam dari ilmu kedokteran memang tidak saya mengerti, tapi uraian itu menyebutkan bahwa hari yang ke-8 itu merupakan saat di mana seorang bayi, di sini jelas bayi laki-laki, mendapat kekuatan ekstra yang luar biasa. Hari yang ke-8 itu, luka yang diderita pada hari yang ke-8 itu sangat cepat sembuh dan sulit untuk dikuasai oleh bakteri-bakteri. Itu suatu uraian yang saya baca, dan memang saya terus terang kepada sidang jemaat, saya tidak berpatokan pada uraian ini sebab memang saya tidak mengerti soal kedokteran, dan memang juga saudaraku belum ada suatu penyelidikan secara medis mengenai hal ini. Dan di situ memang dikatakan bahwa hanya Tuhan memberikan 1 hari itu. 7 hari, hari yang ke-7 juga tidak mendapatkan keadaan semacam itu. Hari yang ke-9 juga tidak jadi, cuma 1 hari itu. Hanya hari yang ke-8. Selama umur hidup manusia itu hanya hari yang ke-8 merupakan hari di mana manusia atau orang laki-laki itu benar-benar dalam kondisi puncak kemampuan kekuatannya untuk menolak segala serangan bakteri dan proses penyembuhan yang cepat. Saya tidak berdasarkan ini, berdasarkan tulisan itu, tapi yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa penyerahan hidup kita kepada Tuhan merupakan suatu puncak kekuatan yang tidak terkalahkan. Itu yang saya ambil. Jadi saya tidak bicara soal jasmaninya. Bagi saya memang saya tidak ahli dalam bidang itu. Tapi dalam soal rohani saya bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan memberikan kita suatu hari, suatu saat di mana kita mendapat kekuatan puncak, di mana kita mendapat suatu kekuatan yang sangat kuat yang tidak bisa dikalahkan dan juga tidak bisa diinfiltrasi, dimasuki oleh segala sesuatu yang menghancurkan kehidupan manusia, termasuk bakteri-bakteri, termasuk apa saja, yaitu penyerahan. Di hari kita menyerahkan diri, di saat penyerahan kita kepada Tuhan, disitulah puncak segala kekuatan. Tapi ingin saya sampaikan kepada sidang jemaat, di suatu waktu percobaan begitu hebat, di suatu waktu kita mengalami suatu keadaan di mana tidak ada manusia bisa tolong kita, di mana percobaan begitu berat dan hebat. Bagi daging saat itu adalah saat putus asa. Bagi keadaan manusia biasa saat itu adalah saat putus asa. Tapi kalau kita sekali lagi membaca, dengan Tuhan menetapkan 1 hari atau 1 titik waktu yang Tuhan berikan kepada kita, di saat kita tidak punya pengharapan apa-apa, jangan kita gunakan untuk putus asa. Di saat kita tidak punya pengharapan lagi, saat itu adalah saat yang terkuat kalau kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu saat yang paling kuat. Saat tidak ada pengharapan lagi kepada manusia, dari diri kita tidak ada pengharapan,
penyerahan itu merupakan suatu kekuatan yang terkuat di dalam seluruh kehidupan kita. Itu tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, dia didamaikan oleh Tuhan. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, dia disucikan oleh Tuhan. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, dia diselamatkan oleh Tuhan. Di sini disebut poin-poin itu. Dia diberi nama Yesus. Yesus itu artinya juru selamat. Di saat kita menyerahkan diri kepada Yesus, kepada Tuhan, di situ kita diselamatkan. Di situ kita diselamatkan. Satu kesaksian tadi yang memang itu pengalaman saya dan saya sudah sampaikan berulang kali kepada sidang jemaat. Di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, sampai berdoa pun tidak mampu, sebut nama Yesus itu sebagai bukti penyerahan kita kepada Tuhan. Di saat itu kita mengalami suatu kekuatan yang membuat kita tidak mungkin jatuh, membuat kita tidak mungkin binasa, membuat kita akan menang, sebab Yesus itulah Raja di atas segala raja. Jadi itulah arti dari penyerahan. Disebutkan juga di sini ada suatu pentahiran. Pentahiran atau penyucian atau pendamaian. Di saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita dijadikan oleh Tuhan begitu baru, seperti tadinya kita tidak pernah berbuat dosa. Waktu seorang perempuan berdosa tertangkap basah, dia sangat beruntung sebab dia dibawa oleh orang-orang ke bawah kepada Tuhan di dalam bait Allah. Di sana dia tidak ada kemampuan apa-apa untuk membela diri. Hukumnya, vonisnya sudah ada, dia harus dihukum mati. Saksinya lengkap, dia tertangkap basah, dia tidak bisa membela. Tapi dia di saat tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya jatuh di bawah kaki Tuhan. Dia disucikan oleh Tuhan, dia dibela oleh Tuhan, dia didamaikan oleh Tuhan. Jadi bagi saya suatu penyerahan semacam ini. Memang pagi hari ini anak ini yang diserahkan, tapi kedua orang tua, ibu dan ayah dari anak ini adalah seorang hamba Tuhan. Firman Allah ini juga untuk saudara berdua dalam pelayanan. Di saat pelayanan, saya ingat suatu waktu saya dalam keadaan benar-benar terjepit. Guru saya, gembala saya menasihati saya, jika engkau merasa sengsara, susah, serasa mati karena melayani Tuhan, itu adalah kasih karunia kepadamu. Dan sampai saat ini perkataan ini tidak terhapus dari hati saya. Saya tetap ingat dan saya selalu bagikan kepada setiap pribadi yang membutuhkan. Sebab memang itulah pengalaman yang saya alami. Di saat kita tidak punya pengharapan kepada siapa-siapa, di saat kita ditindis, di saat kita apapun juga, saat itulah saat penyerahan kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita terangkat, bangkit, dan hidup untuk tidak terkalahkan. Sebab itu gunakan waktu penyerahan ini dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh sidang jemaat, firman Allah ini tidak hanya untuk kedua orang tua ini, tapi buat kita sekalian. Mungkin ada di antara saudara dalam percobaan, dalam penderitaan yang dimana tidak punya pengharapan apa-apa lagi. Semua berbicara tentang kemustahilan. Yesus lahir untuk menghapuskan segala kemustahilan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Para tua-tua saya mohon untuk tampil ke depan. Saudara Pinaria, Saudara Pendeta Tandayu untuk bersama saya menyerahkan anaknya. Bapak Tandayu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Berdoa buat anak laki-laki ini yang akan diserahkan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pengalaman dia.
Bapa di surga, kami percaya Engkau bersama kami. Saat kami akan menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu, biarlah firman-Mu berlaku dalam kehidupannya, tapi juga dalam kehidupan ibu dan ayahnya sebagai hamba-Mu dalam pelayanan, dalam kehidupan sidang jemaat, dalam kehidupan para tua-tua, dan dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Kami mohon supaya kekuatan daripada-Mu akan tetap memberikan kami kesempatan untuk selalu menyerahkan diri, merupakan kekuatan yang kami alami dalam segala sesuatu. Tak ada kesempatan, tak ada waktu di mana kami dapat menerima kekuatan yang muncak melebihi dari saat kami dapat menyerahkan diri kami ke dalam tangan. Sekarang kami datang kepadamu Tuhan. Engkau tahu kekurangan kami, baik orang tua, ibu dan ayah anak ini. Tetapi kami percaya bahwa kami percaya bahwa Engkau menerima penyerahan ini, sebab kami mau melakukan ini dengan sungguh-sungguh hati kami. Dan berdasarkan kebenaran firman-Mu, kami akan menyerahkan anak ini kepada Engkau Tuhan. Sekarang kami akan meletakkan tangan ke atas kehidupan anak lelaki ini. Saudaraku, kami serahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kiranya di dalam Tuhan Engkau didamaikan, Engkau disucikan, Engkau dikuatkan dan dipelihara. Semoga Engkau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh umat manusia dalam sidang jemaat maupun dalam masyarakat. Tuhan kiranya memberkati Engkau dan menyertai Engkau dalam nama Yesus. Demikian Tuhan kami berdoa buat kedua orang tuanya, supaya Engkau pakai mereka dalam pelayanan sidang jemaat, di mana Engkau percayakan mereka agar tetap setia sampai Engkau datang kembali. Kami sidang jemaat-Mu saat ini akan mendengarkan firman-Mu Bapa, sebab itulah yang merupakan kerinduan kami. Saat kami duduk dalam kebaktian ini, kami merindu Engkau mengajarkan kami firman-Mu, mengajarkan kami kehendak-Mu, agar jangan ada di antara kami yang putus asa, tetapi di dalam kami ada pengharapan bahwa Engkau hidup, Engkau Allah kami yang menghidupkan kami juga. Terima kasih Bapa. Saat firman-Mu akan disampaikan, kami bisa diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, tetapi kami bersatu hati akan panggil nama Engkau buat usir semua itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dikasihi Tuhan, saya menyampaikan selamat pagi dan salam sejahtera serta selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berada pada kebaktian minggu pertama tahun 1998. Tuhan sempat karuniakan kita tahun ini, dan biarlah kita bersyukur kepada Dia dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Segala sesuatu bisa saja terjadi, tetapi untuk kita anak-anak Tuhan, biarlah kita membawa kehidupan kita kepada Dia dalam penyerahan demi penyerahan. Itulah kekuatan kita untuk berada pada tahun 1998, di mana-mana kita mendengar suara putus asa, seakan masalah ini tidak terselesaikan. Tapi sebenarnya di dalam Tuhan tidak ada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan. Sebab itu hiduplah di dalam Tuhan jikalau kita ingin mendapatkan hidup yang bahagia. Puji Tuhan. Kita kembali dalam kitab Wahyu pasal 11. Kitab Wahyu pasal 11 ini bicara tentang lindungan Tuhan. Lindungan Tuhan dengan pribadinya sendiri. Sebab sudah cukup pasal 10 dan pasal 11 ini bicara tentang tutupan pendamaian. Berarti Tuhan bukan secara kebetulan, tetapi mempunyai rencana untuk melindungi sidang jemaatnya. Tuhan memang mempunyai rencana dan mempraktikkan, menggenapi rencana itu, yaitu untuk melindungi sidang jemaatnya. Segala sesuatu yang begitu penting di dalam tubuh Kristus itu mendapat suatu lindungan yang kuat dari Allah.
Tadi saya istilahkan segala sesuatu yang begitu penting. Ini berarti tubuh Kristus itu penting, sebab tidak ada satu bagian dari tubuh Kristus yang tidak penting. Seluruh tubuh Kristus begitu penting bagi Dia. Apakah kita merasa yang terkecil? Kalau saya umpamakan dalam susunan tubuh manusia, mungkin hanya sehelai rambut atau sehelai bulu roma saja. Tapi selama kita berada dalam tubuh Kristus, kita adalah bahagian yang terpenting di dalam tubuhnya, dan kita dilindungi oleh Tuhan. Sebab itu kita memang menghadapi saat-saat genting di hari-hari ini. Tapi mari kita membaca Alkitab dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 13. Ayat 13. Wahyu 11 ayat 13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu roboh. Iya, 1/10 bagian dari kota itu roboh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Iya, terima kasih. Lalu memuliakan Allah yang di surga. Kalau saya singkatkan, saudaraku, manusia ini nanti hanya 2 bahagian aja. Hanya 2 bahagian, mati atau hidup. Itu aja. Dia mati atau dia hidup. Hanya 2 bahagian ini. Hanya 2 kelompok manusia. Kelompok orang yang hidup atau mati. Di perkataan mati yang saya sebutkan ini bukan mati umum. Mati umum itu mati yang kita lihat sehari-hari. Sehari-hari ada orang mati dengan berbagai macam cara. Ada yang sakit, ada yang celaka dengan kendaraan, ada apa saja, banyak penyebabnya orang mati. Dan kematian itu disebutkan kematian umum. Itu semua manusia bisa mengalami itu. Itu kematian umum. Kemudian kematian yang kedua namanya kematian rohani. Ini kematian yang kedua, yang hidup di dalam keadaan berdosa. Ini mati rohani. Manusia yang hidup di dalam keadaan berdosa. Yang disebutkan manusia hidup dalam keadaan berdosa ini lebih daripada berdosa. Sebab orang berdosa seringkali tidak sengaja. Seringkali kita tidak sengaja, kita sudah berbuat salah, kita sudah berbuat dosa, tapi begitu diingatkan, begitu ditegur, apalagi teguran itu firman, kita sadar dan kita mengaku kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Itu diampuni oleh Tuhan. Ini namanya orang berdosa. Orang berdosa. Tapi orang yang hidup dalam keadaan berdosa, itu orang yang berbuat dosa, ditegur tidak mau, dinasihati tidak nurut. Itu namanya hidup dalam keadaan berdosa. Itu mati rohani. Itu namanya orang mati rohani. Firman Allah tidak mau dengar. Teguran dia tidak mau pakai. Nasihat tidak diikuti. Itu orang yang mati rohani. Tubuhnya bisa sehat. Dalam hal ini peribahasa yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat ada apa? Jiwa yang sehat tidak berlaku. Tidak berlaku. Sebab banyak orang yang tubuhnya begitu sehat, tetapi di dalam tubuh yang begitu sehat itu digunakan untuk merampok, untuk membunuh, untuk mencuri, untuk melawan, untuk memberontak. Jadi dalam hal ini pepatah itu tidak berlaku. Tapi tidak seluruhnya, ada saatnya pepatah ini berlaku. Jadi jangan langsung disamaratakan. Jadi ada betul, ada tidak. Jadi orang yang sekalipun sudah
diingatkan oleh firman. Dosanya dinyatakan oleh firman. Sudah ditegur, sudah dinasihati, tetapi tetap tidak mau kembali bertobat, tidak mau sadar akan dosanya. Ini dikatakan mati rohani. Mati rohani. Di saat itu saya mau ingatkan, di saat manusia mati rohani, lalu dia punya tubuh ini mati, yang tadi saya katakan mati umum yang kita bisa lihat di mana-mana. Jadi di saat dia dalam keadaan berdosa, dia mati, maka datanglah kematian yang sangat mengerikan. Itulah mati disebutkan dalam Alkitab, saya gunakan istilah Alkitab, mati yang kedua. Itu api neraka. Jadi kalau dalam keadaan berdosa orang itu mati, dalam keadaan berdosa orang itu mati, sedang melawan kepada Tuhan, sedang memberontak kepada Tuhan, saudara-saudaraku, dan dia mati, dia akan masuk dalam mati yang kedua. Mati yang kedua. Jadi 3 macam kematian secara garis besarnya, 3 macam kematian. Yang pertama mati umum, saya sebut kasih nama ini mati secara umum. Yang kedua mati rohani. Mati rohaninya yaitu saat manusia hidup dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan berdosa sampai nafasnya yang terakhir, dia tidak datang kepada Yesus sebagai korban pendamaian. Dia mati. Ini mati rohani. Orang semacam ini, Rasul Yohanes mengatakan, orang semacam ini punya dosa yang membawa mati. Ini dosa yang membawa mati. Buat orang ini, Rasul Yohanes mengatakan, aku tidak mengatakan orang ini didoakan. Jadi sudah dinasihati, sudah ditegur, tetap tidak mau. Doa pun percuma. Doa siapapun percuma. Sebab itu Rasul Yohanes mengatakan tidak perlu didoakan. Bukan berarti biarkan. Kalau Rasul Yohanes mengatakan untuk itu aku katakan tidak perlu didoakan, bukan artinya dibiarkan. Ini artinya doa siapapun tidak akan didengar oleh Tuhan. Doa siapapun tidak akan didengar oleh Tuhan untuk orang semacam ini. Jadi kita mesti hati-hati, saudara-saudaraku. Nah, jadi mati pertama itu mati umum, mati rohani ini yang kedua. Dan kalau dalam keadaan mati rohani ini, orang ini mati tubuhnya ini, maka datanglah yang disebut yang ketiga ini, mati yang kedua. Dalam kitab Wahyu disebutkan api neraka, penghukuman kekal. Itu tidak ada ampun lagi, tidak ada korban pengampunan lagi. Sebab itu mari kita perhatikan di sini dalam ayat yang ke-13 Wahyu pasal 11, Tuhan tampil untuk melindungi kita sampai yang terakhir. Ada kota suci. Ada kota suci yang diizinkan untuk diinjak-injak oleh bangsa kafir selama 42 bulan lamanya. Dan saat guncangan akan terjadi, 1/10 dari kota itu akan roboh. 1/10 kota itu akan roboh. Jadi saudaraku, nanti akan terjadi suatu guncangan. Di bumi ini akan terjadi suatu, dikatakan di sini ayat 13, suatu gempa bumi yang dahsyat. Saya sudah menyampaikan entah di mana, entah di sini atau di tempat lain. Saya sudah menyatakan gempa bumi ini bukan gempa bumi yang seperti yang sekarang kita lihat. Ada sumbernya, ada jenisnya gempa bumi itu, tektonik atau apalagi jenis-jenis itu gempa bumi ini bukan. Gempa bumi itu berasal dari bumi. Tapi gempa bumi ini terjadi karena suara Allah. Karena Tuhan berfirman dari surga. Itu pembukaan firman. Firman Allah berfirman
dari surga. Itu yang nanti akan ditolak oleh manusia. Tapi firman Allah ini akan semakin jelas kedengarannya, akan semakin menggema, dan itu akan mengguncangkan bukan bumi ini saja, tapi langit juga. Jadi akan ada suatu guncangan. Di bumi sekarang kita mengalami guncangan-guncangan perkara-perkara bumi. Ya, guncangan di bumi ini guncangan perkara-perkara bumi. Saudara-saudaraku, guncangan perkara-perkara bumi termasuk ekonomi. Nanti sesudah ekonomi ini nanti ada politik. Jadi keguncangan ekonomi ini bukannya mustahil ada muatan guncangan dari politik. Bukannya mustahil guncangan ini akan berakibatkan peperangan. Bukan mustahil guncangan ini akan merambat terus sampai di dalam batin manusia. Ini guncangan yang menyangkut perkara rohani, perkara langit. Guncangan di langit ini berarti guncangan batin, guncangan menyangkut perkara rohani. Saudara-saudaraku, memang bukannya mustahil, saudaraku seperti disebut dalam Alkitab, segala kekuatan yang ada di langit itu akan diguncangkan, akan berguncang, saudara-saudaraku. Tapi mari kita mau perhatikan ini. Kita mau perhatikan di sini. Guncangan itu memang akibatnya. Yang pertama, 1/10 kota suci roboh. 1/10 kota suci roboh. Robohnya kota suci ini adalah keruntuhan atau kerobohan yang tidak bisa dibangun kembali. Kerobohan, kejatuhan anak-anak Tuhan yang tidak mungkin dibangunkan kembali. Dalam surat 1 Timotius pasal 4. Surat 1 Timotius pasal 4 ini yang nanti akan terjadi dan kita harus waspada. Dan tahun-tahun ini akan makin jelas guncangan ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ya, di waktu akhir, waktu kemudian, bahwa di hari-hari akhir ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, ini keruntuhan, gugur dari iman. Ini gugur dari iman. Ini keruntuhan. Ini yang disebutkan kota suci itu gugur, rubuh 1/10. Saya sudah menerangkan itu dalam suatu kebaktian di tempat ini. 1/10 itu bicara tentang perpanjangan sabar Allah kepada anak-anak Tuhan. Perpanjangan sabar Allah. Perpanjangan sabar Allah. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6, tolong dibaca. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6 dan selanjutnya sampai ayat 11, saudara baca di situ perpanjangan sabar Allah. Tuhan tunjuk bagian ini. Mari. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini suatu janji perpanjangan sabar Allah. Aku ini Tuhan. Seandainya aku ini bukan Tuhan, kamu bangsa Israel sudah ambil. Ulangi ayat 6 itu. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ya, sesungguhnya aku ini Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tidak akan lenyap. Kalau aku bukan Tuhan, kamu sudah lenyap. Itu artinya kalau saya mau permudah pengertian ayat dan kalimat ini. Kalau aku bukan Tuhan,
kamu Bani Israel sudah habis. Seandainya aku bukan Tuhan, tetapi karena aku ini Tuhan, maka kamu masih ada. Itu ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Sebab dari nenek moyang kamu sudah meninggalkan ketetapanku Dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Terus? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dan persembahan khusus. Jadi saudaraku, saya tidak mau bicara soal uang malam ini, pagi hari ini. Kalau saya bicara soal perpuluhan ini, saya tidak bicara soal uang, tapi soal perintah Tuhan, soal tuntutan Tuhan mengenai milik Tuhan. Mulai dari yang kecil. Milik Tuhan ini Tuhan tuntut mulai dari yang kecil. Kalau namanya milik Tuhan, itu kita tidak bisa ganggu gugat. Tuhan mulai dari yang kecil. Bagaimana anak-anak Tuhan ini bisa menyerah kepada Tuhan? Mulai dari yang kecil. Mulai dari perkara kecil. Perpuluhan. Itu sebagian kecil dari rumah Allah. Jadi rumah Allah yang besar itu, ya perpuluhan itu paling kecil. Coba lihat gedung ini begitu besar. Ini secara fisik saya bilang gedung ini begitu besar. Perpuluhannya hanya segini di muka ini. Hanya segini. Begitu kecil dibanding dengan tempat yang sebesar ini. Nah, kalau kita katakan kita setia kepada Tuhan, Tuhan ukur dari yang kecil. Kalau 1/10 saja kita tidak setia, tidak bisa menyerahkan kepada Tuhan, saudara-saudaraku, kita tidak mampu untuk menyerahkan yang lebih besar. Milik Tuhan yang lebih besar. Kalau 1/10 saja kita tidak mampu, yang lebih besar tidak bisa lagi. Yang lebih besar dari 1/10 adalah rumah Allah. Itu juga milik Tuhan. Rumah Allah itu milik Tuhan. Ada 3 milik Allah. Saya mulai dari yang terkecil. Ini sudah ulangan, ini sudah berapa kali, tapi tidak mengapa saya bicara, sebab ini menyangkut keruntuhan nanti. Mulai 1/10 ini. 1/10 ini bukan Tuhan kekurangan uang, tapi sebagai bukti kita catat ini dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. 1/10 itu ditekankan pada dengar-dengaran. Bisa saja kita berulah seperti orang Israel ini. Dia tidak mau memberikan. Kemudian serta Tuhan kata, masa kami menipu? Dalam hal apa kami menipu engkau? Bisa diperbantah-bantahkan. Saya tidak mau berbantah-bantah dengan soal ini, sebab perpuluhan ini bicara tentang bagaimana kita dengar-dengaran. Itu yang permulaan untuk menjadi milik Tuhan, itu bagaimana kita dengar-dengaran. Itu milik Tuhan. Nah, meningkat yang lebih besar adalah rumah Allah. Rumah Allah itu penyembahan. Rumah Allah itu penyembahan. Itu rumah Allah. Kalau kita tidak dengar-dengaran, saudara-saudaraku, jangan mikir doa kita didengar oleh Tuhan. Tidak mungkin. Saya kira logika kita bisa nerima itu. Kalau kita suka melawan kepada Tuhan, doa kita juga bukan miliknya Allah. Kita mau menyembah Allah, kita mau berdoa, kita tidak bisa. Mengapa? Sebab manusia tidak dengar-dengaran. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 mulai ayat 1. Tolong baca. Kitab Kejadian pasal 6 mulai ayat pertama. Kitab Kejadian pasal 6 mulai ayat pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Mulai bertambah banyak, mulai tambah rasa kuat, rasa mampu. Manusia mulai rasa kuat, rasa mampu, terus
Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Iya, terus? Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Terus? Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Ya, sampai di situ saya terjemahan itu kurang puas. Kurang puas. Terjemahan itu dalam bahasa Indonesia lama itu rasanya lebih enak, ya. Kurang puas dalam terjemahan ini, bukan saya katakan Alkitab ini salah, tapi kurang puas dalam ayat yang ketiga. Maka firman Tuhan bahwa rohku tiada akan berbantah-bantah. Itu terjemahan lama, ini yang saya puas ini. Ini yang saya puas. Bahwa rohku tiada akan berbantah-bantah selama-lamanya dengan manusia, karena hawa nafsu jua adanya, melainkan tinggal lagi panjang umurnya 120 tahun. Ini terjemahan yang lebih tepat dalam bahasa Inggris, saya tidak tahu apa berbantah-bantah atau apa tadi. Ayat 3 berbantah-bantah, ya. Jadi ini yang saya puas. Roh Tuhan tidak berbantah-bantah. Coba perhatikan, Tuhan berbicara dalam kita lewat firman-Nya, lewat rohnya, baik lewat telinga kita, lewat indera yang lain, itulah kulit kita, mungkin mata kita, mungkin pembau kita, mungkin pengecap kita. Kita mengetahui ada maksud Allah dalam kehidupan kita, tapi kita keras hati. 1 kali, 2 kali Tuhan datang keras hati, 3 kali, satu waktu Tuhan tinggalkan kita. Sebab Tuhan tidak selama-lamanya berbantah-bantah. Tuhan tidak mau berbantah-bantah terus dengan manusia yang dikatakan ternyata manusia ini manusia daging. Dalam Roma pasal 8 katakan bahwa daging itu, saudara-saudaraku, merupakan seteru Allah. Dia tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sebab itu, saudaraku, kita lihat kalau kita mengalami banyak kali merasa sepi, merasa tersendiri, merasa kering, itu sebetulnya prosesnya sudah agak lama. Yaitu di saat ada firman Allah kita abaikan, ada teguran kita tidak mau, ada nasihat kita ingkari, kita menyingkir dari nasihat. Kalau ada firman Allah kita tunjukkan firman Allah untuk si A, untuk si B, bukan untuk diri sendiri. Di suatu waktu, saudara-saudaraku, orang ini mengalami kekeringan. Doanya kepada Tuhan tidak didengar oleh Tuhan. Sebab itu tadi, tidak mau dengar-dengaran. Pertama, kita dengar-dengaran. Itu yang terkecil. Kalau kita dengar-dengaran, Tuhan adalah Immanuel. Dia bersama kita. Jangankan kita berteriak, bisikan di dalam hati kita, Dia sudah tahu. Begitu dekatnya Dia dengan kita. Dan apa saja yang kita pohonkan, itu didengar oleh Tuhan dalam surat 1 Yohanes. Jadi saudara-saudaraku, begitu indah. Milik Tuhan yang kedua itulah doa penyembahan. Itulah rumah Allah. Nah, yang ketiga, kalau doa penyembahan kita ini benar, kita selalu memohon kepada Dia dan ada jawaban. Yang ketiga, milik Tuhan yang terbesar ini, yaitu menjadi mempelai wanita. Kita ini menjadi tubuhnya. Dan ini semua milik Tuhan ini tidak mau diganggu gugat. Tuhan tidak mau ganggu gugat. Perpuluhan tidak boleh diganggu gugat. Dengar-dengaran kita kepada Tuhan harus benar kepada Tuhan, kepada firman. Saudara-saudaraku, dalam Kisah Rasul, para rasul menghadap penguasa-penguasa, baik di dalam bait Allah maupun di dalam kekuasaan dunia. Waktu itu dalam bait suci, para imam-imam begitu menentang Injil Tuhan, tapi para rasul dia berbicara kepada mereka, pertimbangkan apa kami harus
lebih tunduk kepada manusia lebih daripada Allah. Mereka tidak mau, sudah ke bawah, manusia itu melebihi Allah. Mereka mau lebih tunduk kepada kebenaran firman. Itu dengar-dengaran yang pertama. Yang kedua ini penyembahan. Dalam penyembahan saudaraku, Tuhan menampilkan diri sebagai Allah yang cemburuan. Keluaran pasal 20 tentang 10 penyuruhan. 10 penyuruhan. Tuhan bicara tentang jangan menyembah ilah lain. Jangan menyembah ilah yang menyerupai sesuatu yang ada di langit, itu menyerupai setan. Menyerupai ular naga itu yang ada di langit dalam kitab Wahyu. Jangan menyembah kepada sesuatu yang ada yang dari dalam laut, itu antikris. Jangan menyembah sesuatu yang dari bumi ini, itu nabi palsu. Jadi tidak boleh menyembah, karena aku adalah Allah yang cemburuan. Berarti penyembahan hanya kepada Allah. Manusia termasuk orang tua kita itu dihormati. Hormat dengan penyembahan itu lain. Orang tua kita hormati, tapi bukan disembah. Bukan untuk disembah, dihormati. Terlebih penghormatan itu pada waktu hidupnya. Jadi dengarkan, kita semua ini, kita bagaimanapun namanya, kita ini dilahirkan. Ada ibu kita, ada ayah kita. Jadi kalau kita mau menghormati orang tua, hormatilah orang tua itu semasa hidupnya. Itu nomor satu. Jangan sudah jenazah, sudah tinggal kuburnya, baru kita pergi hormat dia di kuburnya. Itu penghormatan yang terlambat. Kalau tidak, saya mau katakan sia-sia. Kalau saya katakan sia-sia, mungkin saya akan dilawan banyak orang. Tapi saya katakan itu penghormatan terlambat. Umpamanya saja, umpamanya ada khasiatnya, tapi tidak seperti kalau kita menghormati orang tua pada waktu dia masih hidup. Hormati orang tua, apalagi dia masih ada, masih bisa saudara layani, ibu atau ayah, hormatilah dia, tunjukkan penghormatan kepada dia, tapi bukan disembah. Kalau saudara menyembah dia, itu Tuhan menghadap kita dengan roh kecemburuan. Dalam kitab Kidung Agung dikatakan cemburu itu, saudaraku, seperti kuatnya alam bersah, seperti maut. Orang cemburu bisa carok. Tahu carok? Carok. Kalau cemburu itu seperti mengalirnya alam bersah maut, carok. Jadi jangan main-main menghadapi orang cemburu. Bahaya betul. Penyembahan, kita menghadapi Allah dalam penyembahan, itu tidak boleh diganggu. Jadi perpuluhan tidak boleh diganggu gugat, penyembahan tidak boleh diganggu gugat. Apalagi yang ketiga ini, apalagi yang ketiga. Yang ketiga tadi saya bilang apa? Milik Tuhan yang ketiga. Yang ketiga apa? Mempelainya. Mempelainya itu tidak boleh diganggu gugat. Saya kira ini sangat dimengerti. Sangat dimengerti. Ini banyak kali, saudaraku, banyak kali untuk mempelai ini buat suami yang sungguh-sungguh, buat suami yang benar-benar dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk istrinya. Jangan coba-coba. Bisa dia bilang langgar dulu, langkahi dulu mayat aku. So itu istri. Nah, kita ini mempelai wanitanya. Kita ini mempelai wanita, dia lindungi. Bukan dengan benteng buatan apa saja, tapi Wahyu pasal 10 dan Wahyu pasal 11, Tuhan melindungi kita dengan
tubuhnya sendiri. Akan banyak orang gugur pada akhir zaman. Akan banyak orang gugur dari iman. Dalam surat 1 Timotius tadi, akan banyak orang gugur dari iman di akhir zaman sebab mengikuti tipu daya manusia, yang tipu daya si jahat. Coba baca kembali, tipu daya pendusta. Baca kembali secara keseluruhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ajaran setan-setan, ajaran palsu itu nanti akan merajalela dalam gereja Tuhan. Ajaran setan-setan ini, saudara-saudaraku, itu ditujukan kepada rumah Allah, kepada kota suci, kepada gereja Tuhan. Pengajaran sesat itu, saudara-saudaraku, ditujukan kepada gereja Tuhan. Ditujukan kepada gereja Tuhan. Dia bagaikan ekor ular yang akan menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Ekor ular itu bicara tentang nabi-nabi palsu. Ekor ular itu bicara tentang nabi-nabi palsu. Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Sudah perhatikan ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Iya. Jadi ini yang jadi sasaran, ini orang-orang benar ini. Nikahnya akan diganggu. Nikahnya akan diganggu. Jadi semaunya. Itu artinya melarang kawin ini. Kawin semaunya. Mau kawin hari ini, besok cerai boleh. Semaunya. Seperti disebut di dalam Kejadian pasal 6 tadi. Kawin menurut pandangan matanya. Kawin semau-maunya. Mau kawin ya kawin, mau cerai ya cerai. Sudah cukup. Tidak perlu nikah. Tidak perlu nikah itu dibawa kepada liwat kesepakatan orang tua. Tidak perlu di dalam gereja. Tidak perlu dicatat. Itu nanti ajarannya itu. Ajaran sesat. Dan menyangkut soal makan minum. Itu memang puncak dari dosa. Jadi kita lihat, saudaraku, kejatuhan ini terjadi. Itu guncangan yang terjadi di hari-hari ini. Lebih daripada guncangan ekonomi yang kita hadapi sekarang ini. Sekarang baru guncangan ekonomi. Tadi saya tunjukkan merambat. Dalam guncangan ekonomi ini sampai nanti mengguncang langit, mengguncang nikah manusia. Korban kehancuran dari nikah nanti ini akan luar biasa banyaknya, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Masalah nikah, sebab itu yang akan diguncangkan. Mari sekarang kita membaca ayat yang ke-13. Sementara guncangan ini terjadi, apa yang kita harus lakukan? Ayat 13. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ya, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi penting ini di tahun ini, saudara-saudaraku, di tahun ini tekun membaca. Jangan membaca saja, tekun membaca. Tekun membaca, sebab Tuhan katakan berbahagialah orang yang membaca, membacakan, dan yang mendengar firman Tuhan, apalagi melakukannya.
Jadi ini yang kita harus tahu, yang kita harus mikirkan di hari sementara banyak orang akan berguguran oleh guncangan ini, saudaraku. 1/10 dari anak-anak Tuhan itu akan, dari kota suci itu akan gugur. Tapi kalau kita tekun membaca firman, jangan hanya membaca, tekun membaca. Jangan hanya mendengar, tekun mendengar. Ayat yang ke-7. Ayat ini yang kedua, ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua. Ini tahayul nenek-nenek tua. Ini akan merajalela dia. Di tahun ini nanti akan merajalela. Di tahun ini akan sudah merajalela. Jauhi itu. Terus latihlah dirimu beribadah. Ya, latihlah dirimu. Jadi bukan, aku biar tidak datang tapi di rumah juga saya sembahyang. Latihlah dirimu beribadah. Tubuh ini, tubuh, jiwa dan roh kita dilatih beribadah. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita dilatih untuk beribadah. Beribadah itu artinya menghadapkan diri kepada Tuhan. Selalu menghadapkan diri kepada Tuhan. Selalu menghadapkan diri kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Perkataan beribadah dalam ayat yang lain disebutkan juga berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Bahwa Allah itu ada. Orang beribadah itu nomor 1, dia percaya bahwa Allah itu ada. Itu nomor 1. Nomor 2, dia menghadapkan diri di mana Allah itu ada. Allah itulah yang akan memberikan upah bagi semua orang yang mengasihi dia. Surat Ibrani. Surat Ibrani. Jadi di hari-hari ini kita jangan gugur iman. Tapi biar kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-6. Jadi jangan gugur dari iman, saudara-saudaraku. Jangan kita rugi sampai perkara rohani. Mungkin soal jasmani kita tidak mungkin mempertahankan. Dengan begitu banyak guncangan ini, banyak dolar hilang, banyak rupiah menjadi merosot dan sebagainya. Mungkin saja itu bisa hilang. Tapi jangan ditambah dengan iman ikut-ikut hilang. Jangan ditambah dengan iman ikut-ikutan hilang. Iman ini harus kita pegang. Sebab itu sangat dibela oleh Tuhan. Jadi kalau guncangan ini terjadi bukan untuk menggugurkan iman. Dengar, saya akan nanti baca ayatnya. Saudara-saudaraku, kalau guncangan di bumi ini nanti terjadi bukan untuk menggugurkan iman. Dengar baik-baik. Memang akan ada 1/10 kota suci itu akan gugur. Tapi apa yang tinggal itu harus memuliakan Tuhan. Mari kita baca ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ini bertobat. Ini beribadah. Barang siapa beribadah kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah. Terus ia harus percaya. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah itu ada. Ia harus percaya. Ibadah kita tahun ini harus ditingkatkan menjadi memiliki Allah yang nyata. Bahwa Allah itu ada. Buat apa ibadah kita ini kalau kita tidak percaya bahwa Allah itu ada? Kita berdoa kepada Allah yang ngawang. Untuk apa? Tapi tahun ini Tuhan katakan terjadinya guncangan ini, saudara. Tuhan melindungi kita supaya iman kita tidak goyah. Tapi supaya iman kita tetap teguh, kita kembali menghadap Dia. Bahwa siapa yang percaya kepada
bahwa barang siapa yang berpaling kepada Allah, barang siapa yang bertobat, barang siapa yang beribadah kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, terus bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi guncangan ini memang akan ada. Guncangan ini tidak bisa dipungkiri, sebab Allah tidak mungkin menyangkali dirinya begitu saja dalam apa yang ia sudah sampaikan. Guncangan ini memang bisa ada, tapi sekali lagi bukan untuk menggugurkan iman anak-anak Tuhan. Iman itu harus merupakan sesuatu yang kuat. Efesus 3 saya sudah baca pada kesempatan lalu, dibaca kembali. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kamu berdasar, berakar. Oleh iman itu membuat kita berakar di dalam kasih kita kepada Kristus. Jadi bukan untuk gugur. Ibadah kita ini kalau menghasilkan untuk gugur, betapa ruginya kita. Jadi ibadah ini bukan untuk gugur. Guncangan memang akan ada. Ibrani 12. Coba dengarkan baik-baik. Ibrani 12 ayat yang ke-26 dan 27. 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Perubahan pada apa yang diguncangkan. Jadi guncangan ini memang akan terjadi, saudara-saudaraku. Sebab kita mau dipilih oleh Tuhan. Guncangan ini akan terjadi untuk menunjukkan perubahan pada apa yang bisa diguncangkan. Apa yang bisa diguncangkan? Semua yang tidak berdasarkan iman itu bisa diguncangkan. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman bisa diguncangkan. Jadi kalau Tuhan mengguncangkan bumi ini, saudara-saudaraku, untuk memilih anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kesempatan bagi kita untuk mendapatkan suatu kepastian iman kita kepada Tuhan. Kalau bumi ini nanti diguncangkan, memang untuk Tuhan sedang memilih. Terus? Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi guncangan ini justru membuat yang tidak terguncangkan. Itulah iman kita yang berakar. Kita memiliki Yesus. Kita berakar di dalam kasih. Memiliki Yesus dengan iman, berakar di dalam kasih. Itu tidak bisa diguncangkan. Malah menjadi tetap. Menjadi permanen. Iman itu menjadi permanen. Nanti kita melewati ini, saudaraku, melewati ini, kita akan masuk dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Saudara-saudaraku, memang untuk masuk abad yang ke-21 itu istilahnya orang dunia. Istilahnya orang dunia masuk abad ke-21. Tapi istilahnya Alkitab, kita masuk dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Siapa yang bisa masuk di situ? Yang bisa masuk di situ adalah orang yang tidak gugur. Yang waktu guncangan ini terjadi, saudara-saudaraku, imannya bukan ikut-ikutan goyang, apalagi gugur, tapi justru dia semakin mantap, semakin tetap. Sebab kita disiapkan untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Angka 1000 itu angka, saudara-saudaraku, di mana nanti kita akan masuk dalam suatu keadaan yang damai sejahtera, kerajaan. Coba kita lebih baik membaca lanjut.
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak dan tergoncangkan, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi jangan asal ibadah. Jangan asal ibadah. Dikatakan di sini, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut kepada Allah. Puji Tuhan. Jadi ini nasihat Tuhan untuk kita tahun ini, saudaraku. Nasihat, akan banyak orang gugur dari iman. Jangan ikut-ikutan gugur. Jangan ikut-ikutan gugur. Jangan ikut orang yang gugur. Oh, si anu gugur, aku juga mau gugur. Baiklah kita bijaksana. Baiklah kita berhikmat di hari-hari ini. Jangan lihat si A gugur, kita ikut-ikutan gugur. Kita malah saling menguatkan. Ibadah kita sedang diuji. Ibadah kita sedang dipilih oleh Tuhan, untuk kita bisa nanti menjadi suatu sidang jemaat yang disebut anak-anak sulung. Sidang jemaat dari anak-anak sulung. Saudara-saudaraku, baca ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Iya, kamu datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Jadi bukan kota yang harus gugur sepersepuluhnya, tapi kepada gunung Bukit Sion, kepada kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi. Ya, Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat. Ya. Suatu kumpulan yang meriah. Suatu kumpulan yang meriah terus. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Ya. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Iya, terima kasih. Ini yang kita harus tahu di hari-hari ini, saudaraku. Ibadah kita harus meningkat. Ibadah kita harus meningkat. Tuhan sudah memberikan kita 3 macam ibadah untuk melengkapi orang-orang suci ini. 3 macam ibadah. Jangan kita lepaskan 1 macam ibadah, tapi ketiga macam ibadah ini kita tekuni dengan sebaik-baiknya. Tuhan sudah memberkati kita dengan umur panjang, perpanjangan umur tahun ini, dengan kekuatan kesehatan, dengan tempat berkumpul. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu Tuhan berikan kepada kita sekalian. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak berdoa supaya guncangan ini reda. Sebab itu kalau dengan demikian kita nanti tidak mengerti firman. Firman Allah sudah bicara soal itu. Tetapi redahnya adalah hati kita diteguhkan, hati kita ditenangkan oleh Tuhan. Dalam surat 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. Ayat yang ke-17. Ini ibadah kita ini, kita harus perhatikan cara kita beribadah ini. Ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Iya, ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, berkumpul dalam berjamaah, berkumpul bersama-sama, ada perpecahan di antara kamu. Ada penggolongan di antara kamu. Ini yang sementara ini sedang terjadi. Ada golongan-golongan di dalam sidang jemaat. Ini aku dengar. Bahwa pertama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul berjemaah, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Perhatikan ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Jadi perpecahan itu terjadi
tapi bukan untuk menghancurkan iman kita, untuk melihat siapa yang tekun tadi, siapa yang tahan, siapa yang tekun, siapa yang nanti tahan uji. Itulah yang nanti akan menjadi anak-anak Tuhan yang masuk dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Jadi jangan ikut-ikut isu yang tidak tentu dari mana. Oh, si Anu yang bilang, aku dengar dari si Anu. Kita sendiri tidak tahu dari mana asalnya perkataan itu, dari mana asalnya cerita itu. Sudah cepat percaya, iman jadi guncang. Nah, jangan kita menjadi bodoh di hari-hari ini. Sementara bumi ini diguncangkan, saudara-saudaraku, Tuhan sedang mencari siapa yang tahan uji. Siapa yang tahan uji. Oleh kemurahan Tuhan, saya melayani di jemaat ini sudah tahun yang ke-9. Tahun ini sudah tahun yang ke-9. 8 tahun saya lewati, saudara-saudaraku, dan kita sudah mengalami guncangan demi guncangan. Saudara-saudaraku, mari kita tetap teguh, sebab guncangan itu banyak kali diizinkan oleh Tuhan untuk melihat siapa yang tahan uji, bertekun dalam beribadah, bertekun melatih diri dalam beribadah, bertekun dalam membaca dan mendengarkan firman. Itu yang penting, saudara-saudaraku. Guncangan ini bisa saja terjadi, bukan tidak ada guncangan, ada guncangan. Biar kita menggunakan waktu. Kalau Tuhan berkemurahan setahun ini Tuhan berikan kepada kita, kita akan gunakan tahun ini untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih kuat. Puji Tuhan. Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Jemaat Philadelphia. Philadelphia. Jemaat Philadelphia. Philadelphia ini mempunyai roh persaudaraan. Ini roh dari jemaat Philadelphia. Roh persaudaraan. Jadi gereja Tuhan itu merupakan rumah tangga Allah. Di kota memang saudara-saudaraku sulit untuk menciptakan suasana kekeluargaan, tapi bukan berarti mustahil. Bukan berarti mustahil. Saya kira banyak di antara saudara-saudara, orang tetangga di samping rumah saudara tidak tahu yang mana orangnya, mungkin. Ini di kota. Orang yang tinggal di samping rumah saudara itu, siapa dia, namanya siapa, orang mukanya yang mana, mungkin ada yang saudara tidak kenal. Saya terus terang aja kekurangan saya. Kami di Jalan Johor situ, di samping kiri kanan itu mana saya tahu yang mana orangnya. Kecuali waktu Bapak ini masih di Sempela kita, saya kenal sebab memang sering datang. Tapi sekarang sudah ganti orang. Pernah datang ke gereja orang itu untuk bicara damai dengan kita supaya nanti sebagai bertetangga jangan ada apa-apa. Tapi kalau sekarang saya ketemu dia di jalan, saya mungkin tidak kenal lagi dia itu. Apalagi orang yang di sebelah kiri rumah kita, itu asrama. Itu banyak sekali orang. Saya sudah tidak tahu yang mana penghuni asrama, yang banyak, mana bukan. Itu kota. Tapi kalau di desa lain, di desa memang untuk roh bersaudara itu masih lebih kuat. Lebih kuat. Jangankan tetangga, satu kampung, satu kecamatan mungkin kita kenal. Oh, ini dari kampung ini dari kampung ini. Bisa tahu. Itu perbedaan budaya. Tapi kita anak-anak Tuhan harus dalam guncangan ini membuat kita semua nanti bisa bersaudara. Tolong menolong. Coba mari kita baca. Wahyu 3. Wahyu pasal yang ketiga.
Kita baca seluruhnya saja. Ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Iya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Iya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Iya, jadi kunci ini begitu kuat, berada dalam tangan Daud, anak kunci Daud. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, ya, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Iya, jadi di tengah-tengah guncangan ini, saudara-saudaraku, seperti tadi yang saya katakan, termasuk dalam penyerahan anak, justru di saat semacam ini, di mana kekuatan kita tidak mampu, bagi dunia mungkin pintu tertutup, tapi bagi kita inilah pintu yang terindah yang Tuhan bukakan bagi kita untuk bisa menyerah kepada Tuhan. Inilah kesempatan untuk menyerah kepada Tuhan, untuk masuk pada pintu-pintu yang bagi dunia ini tertutup, tapi bagi kita itu merupakan pintu yang terbuka. Lihat, aku membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang jua pun. Kalau Tuhan sudah membuka kesempatan, mulai dari detik kita melewati tahun 97, kita masuk tahun 98, sekarang dalam tahun 98 diberitakan tentang pintu terbuka, saudara-saudaraku. Jangan kita ikut-ikut guncang dengan guncangnya dunia ini. Guncangnya dunia ini bukan untuk mengguncangkan iman, tapi guncangnya dunia ini justru untuk menetapkan, untuk mempermanenkan iman kita, untuk bisa masuk pada pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Baca terus. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini yang penting buat kita. Dalam guncangan ini, sudah, kekuatan kita memang tidak seberapa, tapi Tuhan mau lihat sejauh mana kita berpegang pada firman. Ini yang ingin saya teriakkan pada tahun ini selalu. Jangan gugur dari iman. Jangan meninggalkan ajaran yang sehat yang dari Tuhan, lalu mengikuti ajaran-ajaran setan-setan dan ajaran segala orang-orang yang pendusta-pendusta yang mau menipu, yang mau menggugurkan iman kita. Tahun ini, saudaraku, segala sesuatu ini akan merajalela. Tapi kalau di dalam tangan kita tetap berpegang pada firman Allah, saudaraku, tidak ada kesempatan untuk mengambil yang lain yang bukan dari Allah. Iblis akan menawarkan perkara-perkara yang untuk menggugurkan iman, ya. Jadi kalau kita pegang ini, saudaraku, pegang teguh-teguh, setan akan datang dan dia akan menawarkan sesuatu. Dia akan tawarkan, coba ambil ini, mungkin ini dia akan bilang ini yang enak, ini yang bagus, ini yang paling bagus di saat ini. Saudaraku, selama kita pegang firman, kita tidak akan gugur. Tapi kalau kita tertarik dengan godaan dari setan yang akan datang menawarkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, begitu kita mau ambil ini, iman kita gugur. Kita mungkin saja dapat tawaran dari setan, tapi iman kita gugur. Selama kita berpegang ini, sudah, tawaran ini kita tidak bisa ambil. Tapi begitu kita mau ambil tawaran dari setan, iman gugur. Dan itu perkataan dari Roh. Roh berkata dalam 1 Timotius pasal 4 itu ayat 1, Roh Allah berkata dengan sungguh-sungguh akan banyak orang gugur dari iman. Siapa yang gugur dari iman? Yang adalah orang yang tidak berpegang teguh pada kekuatan yang kecil ini. Kekuatanmu, aku tahu kekuatanmu itu tidak seberapa. Kekuatanmu itu kecil.
Tapi kalau kekuatan yang kecil ini kita gunakan untuk memegang firman Allah, saudara-saudaraku, itulah kesempatan kita untuk mendapat lindungan dan naungan dari Allah. Baca terus, baca terus. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Ya, orang jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kalau kita memegang firman Allah, kekuatan kita sedikit. Tapi kalau kekuatan sedikit ini sudah Tuhan tetapkan dengan kunci Daud. Kunci Daud itu kerendahan hati, merasa yang terkecil, merasa diremehkan. Waktu pemilihan mau jadi raja, Daud ini diremehkan. Daud ini bukan apa-apa. Saudara-saudaranya yang lain sangat tampil prima di hadapan sang nabi. Di Daud tidak terhitung dia berada di padang penggembalaan. Tidak dihitung. Tapi Daud tidak sakit hati. Itu kunci keberhasilan Daud. Dia rela diremehkan, dia rela direndahkan. Itu kunci. Sudah, dalam kehidupan Daud ini Tuhan membukakan pintu-pintu yang terbuka. Tuhan sendiri yang membukakan pintu. Kekuatanmu kecil. Kalau saudara baca ceritanya Daud itu, siapa yang tidak meremehkan Daud? Saudara-saudaranya meremehkan dia. Saudara-saudara, raja juga meremehkan dia. Nabi juga tidak menghitung dia. Saudara-saudaraku, tetapi dia punya sesuatu. Dia berpengalaman dengan kuasa Allah. Itu yang dia pegang. Pengalamannya dengan firman Allah, dengan Tuhan, itu yang dia pegang dengan segala kerendahan hati. Dia menghadapi Goliat, dia menghadapi Raja Saul, dan dia berkata kepada Raja Saul, aku waktu gembala. Coba bayangkan, orang mau maju berperang, Daud menceritakan tentang waktu aku jadi gembala. Datang seekor beruang, beruang itu aku pukul, mati. Datang seekor singa, singa itu juga aku kalahkan, dia juga mati. Begitu juga aku bisa mengalahkan Goliat, orang yang menghujat nama Tuhan itu. Jadi dia punya kunci dari yang kecil-kecil, dari pengalaman yang kecil-kecil, kemenangan dari perkara-perkara yang kecil. Itu merupakan kunci kemenangan untuk mengalahkan percobaan yang besar. Kalau kita tidak berani, tidak mampu untuk mengalahkan percobaan yang kecil, jangan kita memikirkan kita mampu mengalahkan percobaan yang besar. Di mana letak kekuatan pertama dari Daud untuk bisa mengalahkan Goliat itu? Dari pengalamannya yang kecil itu. Dan itu yang dia kemukakan kepada Raja Saul. Bukan kekuatan senjatanya Saul, bukan kekuatan pakaiannya Saul. Dengan senjata dan dengan pakaiannya Saul, jangankan berperang, berjalan pun tidak bisa. Jangankan berjalan, berdiri pun dia tidak bisa. Dia kalah. Tapi waktu dia kembali kepada pengalamannya, dia kembali kepada imannya yang pernah menyelesaikan masalah, mulai dari yang kecil bertambah sampai saatnya nanti. Saudaraku, tekun. Aku tahu, Tuhan katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi kamu tetap teguh berpegang pada firman-Ku. Ayat 10. Ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, dan tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, jadi nanti pencobaan ini sampai kita tidak bisa minta tolong kepada siapa. Sebab semua pencobaan ini menimpa seluruh muka bumi. Kita tidak bisa berharapkan siapapun juga. Di saat itu banyak orang putus asa.
Tapi dengarkan waktu penyerahan tadi. Di saat tidak ada lagi orang yang kita harapkan, saat itulah adalah saat yang terkuat bagi hidup kita. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Di saat penyerahan itu kita menerima kekuatan yang luar biasa hebatnya. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 12, ayat 11. Aku datang segera. Ya, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, Peganglah apa yang adamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Soko guru itu orang yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat, seperti Ibrahim. Itu soko guru. Itu soko guru. Dia menjadi tiang penopang. Soko guru. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, terima kasih. Kita saling mendoakan supaya Tuhan menguatkan kita. Kita saling mendoakan supaya Tuhan menguatkan kita. Di tahun ini, biar Tuhan memberikan kita kekuatan, sebab 1/10 kota suci itu akan runtuh. 7.000 orang yang berapa ribu? 7.000. 7.000 orang akan mati. Perkataan mati di sini adalah tetap mendurhaka kepada Allah. Jadi ini saudaraku, pada tahun ini gunakan kesempatan. Rasul Petrus mengatakan, biarlah kita menggunakan kesempatan untuk selamat. Perpanjangan umur yang Tuhan berikan kepada kita, biar berguna untuk kita mendapat selamat. Kita gunakan untuk selamat, menghadapi guncangan yang akan hebat. Segala sesuatu akan berguncang. Di saat perpanjangan sabar Allah, saudaraku, itu segala sesuatu akan berguncang. Tapi Rasul Petrus mengatakan, saat itu harus merupakan kesempatan bagi kita untuk selamat. Jadi sebelum saudara tutup Alkitab, jangan saudara kasih tutup, saya takut saudara tutup dalam 2 Timotius pasal 3. Ini akhirnya, sesudah ini boleh tutup. Ya, ini akhirnya. Ini akhirnya. Jadi jangan dulu tutup sebelum bertobat. Ya. Jangan tutup Alkitab saudara sebelum saudara bertobat. Sayang. Mari. Ayat pasal 3 ayat yang mulai ayat 9 ini kita baca. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3, maaf tadi saya sebut 2 Timotius, harusnya 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Iya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, iya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya, ia sabar terhadap kamu. Ini perpanjangan waktu ini. Dia sabar, dia perpanjangan sabar. Ini yang tadi saya katakan, jangan dulu tutuplah Alkitab ini, menggunakan perpanjangan sabar Allah. Ya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia menghendaki jangan ada yang gugur, jangan ada yang binasa, jangan ada yang runtuh. Melainkan supaya semua orang berbalik. Semua orang berbalik dan bertobat. Ini maunya Allah untuk tahun ini. Tuhan mau supaya kita berbalik dan bertobat. 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Iya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Ya, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan unsur-unsur dunia akan hanyut dalam api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, akan hilang lenyap. 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Iya, terus? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Iya, terus? Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Terus? Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Iya, jadi kita akan dimasukkan pada bumi dan langit yang baru di mana terdapat kebenaran. Tidak ada setan lagi, tidak ada dosa lagi. Itu kerajaan 1000 tahun. Kita berada pada bumi yang baru, pada bumi yang baru yang ada di mana terdapat kebenaran. 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Iya. Terus? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, jadi pada bulan-bulan akhir ini, seingat saya hampir setiap kebaktian saya membaca ayat ini. Seingat saya, supaya jangan ada orang mengatakan kenapa pendeta tidak kasih tahu. Seingat saya di bulan-bulan akhir hari ini, hampir setiap kali kebaktian saya membaca ayat ini. Sebab begitu penting. Sampai pada kebaktian ini pun saya tidak rela menutup Alkitab sebelum kita mengetahui lagi ayat ini. Supaya kita dibaharui dalam soal ini. Saudara-saudaraku. Jadi kalau kita lihat guncangan-guncangan ini akan terjadi. Guncangan akan lebih hebat. Tetapi ini bukan harus mengguncangkan iman. Kita tidak usah pusing guncangan itu bagaimana terjadinya. Rasanya tidak usah pusing. Yang kita harus pikirkan adalah bagaimana supaya iman kita tidak terguncangkan. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita bisa memegang firman Allah dengan kuat. Jadi kalau setiap kali saya membaca ini, satu ujian juga bagi sidang jemaat. Ada yang sudah bosan, itu lagi. Nanti kebaktian besok, ayat itu lagi. Tetapi selama Tuhan taruh di hati saya untuk menyebutkan ini, saya akan baca ayat ini. Gunakan waktu yang ada ini sebagai kesempatan untuk beroleh selamat. Saya akan berhenti berkata-kata sampai saya sudah merasa pasti bahwa kita sudah menggunakan kesempatan untuk selamat. Baru saya akan berhenti berbicara tentang kesempatan ini. Sebab itu saudaraku, saya tidak mau nanti akan berutang di hadapan Tuhan terhadap seorang yang akan gugur karena tidak menggunakan waktu untuk selamat. Kita mau diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Allah itu baik bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Sekarang boleh tutup Alkitab. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita akan menamatkan kebaktian kita ini dengan menyanyikan sebuah nyanyian. Tapi harapan saya supaya kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. 131 dari nyanyian rohani. Kita menghadap hadirat Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan, harus ia percaya juga bahwa Allah itu ada. Puji Tuhan. Ayat mulai atas. 131 di hadapan hadiratmu. Ucapkan kata-kata ini dengan sungguh-sungguh. Ya
dari atas di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan-Mu dalam hidupku selalu kur ya Bapa, ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu kur ku sembahkan. Jika saudara merindu menyembah Allah, saudara mendapat kesempatan untuk menyembah Dia. Sementara lagu ini dinyanyikan, sembahlah Dia. Kalau saudara mengangkat tanganmu, angkatlah tanganmu. Kalau saudara mau lipat tanganmu, lipatlah tanganmu. Tapi yang utama hatimu engkau buka menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam hidupku selalu bersembah Kau. Haleluya, 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 haleluya. Dalam hidupku selalu kur bersembah Kau. Haleluya, ya Bapa, bersembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu kur dengan Bapa, kami persembahkan persembahan kami kepadamu. Hanya ucapan kata-kata ini yang dapat kami persembahkan, tetapi di buah hati kami Tuhan. Haleluya. Dalam keterbatasan kami untuk mengasihi Engkau, kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkemurahan menambahkan kasih-Mu dalam hati kami, agar penyembahan kami semakin meningkat ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hati yang terbuka bagi Engkau, biarlah Engkau masuk dan tinggal di dalamnya.
berakar di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tinggallah bersama kami sepanjang tahun yang berjalan ini, sampai Engkau datang kembali dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Biarlah nasihat-Mu tetap berlaku dalam kami Tuhan. Tuhan, panjang sabar-Mu sudah merupakan kesempatan bagi kami untuk kembali mengerti akan rencana-Mu dalam kami. Haleluya, 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 haleluya. Berikan kami kasih-Mu untuk kami bisa tekun dalam menantikan Engkau ya Bapa. Haleluya, terima kasih. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami dan kesempurnaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.